என்ன கொஞ்சம் வீட்ல ட்ராப் பண்ண முடியுமா? யார் ராணி? முதல்ல நீ யாருன்னு சொல்லு. Assalamualaikum warahmatullah. Halo sob. Berjumpa lagi dengan PBP Movies. Kali ini saya akan meringkas sebuah film Tamil terbaru 2023 berjudul Kannai Nambathe yang diperankan oleh Udayanidi Stalin sebagai Arun. Arun adalah seorang pemuda yang baik dan lugu. Ia terjebak dalam pembunuhan yang dilakukan oleh teman barunya. Saat mencoba mengatasi satu masalah, muncul masalah baru. Hingga akhirnya ia membongkar kasus kejahatan besar yang dilakukan seorang dokter. Ini adalah film kriminal thriller dengan alur yang cukup rumit. Jadi, saya akan meringkas dengan menyambungkan alur, untuk memudahkan Anda memahaminya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang dan terus menyuguhkan ringkasan film terbaik untuk Anda semua. Arun diantar oleh temannya bernama Jagan, berkeliling kota mencari kontrakan untuk Arun karena Arun diusir dari kontrakan lamanya oleh sang pemilik. Pemilik kontrakan marah karena Arun berpacaran dengan anak gadis sang pemilik kontrakan bernama Divya. Pemilik kontrakan memberi Arun waktu 1 hari untuk pindah. Mereka sudah menanyai beberapa pemilik rumah, namun belum ada satupun kontrakan yang bisa disewa oleh Arun karena beberapa alasan. Akhirnya Arun dibantu kenalannya untuk menemui seseorang. Orang tersebut menawarkan Arun untuk berbagi kamar dengan seorang penyewa lainnya. Karena waktunya mepet, Arun pun menyetujuinya. Mereka pun pergi ke rumah sewa yang disebutkan orang tersebut. Mereka bertemu dengan Somu, penyewa lama di rumah itu. Arun memberitahukan maksud kedatangannya. Setelah mendapatkan persetujuan Somu, mereka pun pergi. Arun memberikan kunci rumah lama kepada ayah Divya dan pindah ke rumah baru. Malam hari, Somu mengajak Arun makan di luar. Sebelum makan, Somu mengajaknya minum di bar, namun Arun bukan peminum, maka diajaklah Jagan untuk menemani Somu minum. Arun mendapat panggilan telepon dari Divya. Ia pun keluar bar untuk menerima telepon. Saat berbicara di telepon dengan Divya, sebuah mobil menabrak pembatas jalan. Mobil itu dikemudikan oleh seorang wanita bernama Kavita. Ia terlihat lemas. Arun bertanya keadaannya. Kavita berkata, ia baik-baik saja. Mobil dijalankan, ia menabrak pembatas lagi. Arun menyarankan Kavita untuk naik taksi online. Kavita mengiyakan. Arun pun memesankan taksi online, namun tidak ada taksi yang merespon. Kavita meminta bantuan Arun untuk mengantarkannya pulang. Awalnya Arun merasa tak enak hati, namun Kavita terus memaksanya. Akhirnya Arun membawa mobil dan mengantarkan Kavita pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Kavita menyuruh Arun membawa mobilnya. Arun bisa mengembalikan kembali mobilnya esok pagi. Kavita mengatakan bahwa ia mempercayai Arun sepenuhnya. Arun pun kembali ke bar membawa mobil Kavita dan menjemput 2 temannya. Arun menceritakan kejadian tadi kepada 2 temannya. Pagi hari, Arun meminta bantuan Somu untuk mengambilkan motornya yang tertinggal di bar. Namun Somu tidak bisa membantu, karena ia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan dari bosnya. Arun pun berjalan menuju mobil. Tidak berapa lama, ia kembali ke rumah dan memanggil Somu keluar. Ternyata Kavita ada di dalam bagasi mobil. Arun heran, kenapa Kavita bisa ada di bagasi mobil, padahal ia sudah mengantarnya sampai rumah. Arun hendak melaporkannya kepada polisi, namun Somu menahannya. Arun bisa jadi kambing hitam jika melapor pada polisi karena semua bukti memberatkannya. Somu menyuruh Arun berpikir secara jernih. Somu akan mendukung tindakan Arun untuk mencari solusi. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menghapus rekaman CCTV di rumah Kavita. Oleh karena itu, ia membeli pengacau CCTV dan pergi ke rumah Kavita. Saat akan memeriksa rekaman malam sebelumnya, ternyata harddisknya sudah hilang. Ada orang lain yang mengambilnya. Di luar rumah, Somu diganggu anjing liar yang mencium bau mayat di mobilnya. Ia pun melajukan mobil untuk menghindari anjing tersebut dan menabrak seseorang. Di dalam mobil lelaki tersebut, ada seorang wanita. Namanya Aparna. Aparna mengaku diculik oleh lelaki tersebut. Saat lelaki itu akan memperkosanya, mobil Somu melintas dan menabrak si lelaki. Somu memberi ide untuk membuang mayat lelaki itu dengan syarat, Aparna tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Arun membawa mobil lelaki tersebut, kemudian mengantarkan Aparna pulang ke rumahnya. Somu menginstruksikan cerita karangan kepada Aparna, bahwa motornya hilang saat berbelanja di pasar. Aparna mengangguk paham. Arun tidak bisa berpikir jernih setelah terjebak 2 kasus pembunuhan. Somu memberi solusi. Ia mengatakan pernah melihatnya di TV. Arun menyetujuinya. Tengah malam, 2 orang polisi datang ke rumah Aparna. Mereka menyuruh Aparna ke kantor polisi terkait hilangnya motor. Aparna pun pergi ke kantor polisi.
Seorang inspektur polisi mengatakan telah menemukan motor Aparna dan menangkap pencurinya. Inspektur menanyakan rincian kejadian hilangnya motor Aparna. Aparna menceritakan sesuai instruksi Somu. Namun menurut pencurinya, kejadiannya tidak seperti itu. Aparna ditabrak mobil merah, kemudian pengemudi itu menculiknya. Si pencuri pun mengambil kesempatan mengambil motor Aparna. Inspektur menanyakan kenapa ia tidak melaporkan kasus penculikan itu. Namun Aparna bersikeras bahwa motornya hilang di pasar. Inspektur memaksa Aparna untuk berkata jujur. Akhirnya, Aparna menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah mengumpulkan informasi dari Aparna, inspektur menyuruh bawahannya untuk mengantar Aparna pulang. Arun dan Somu pergi ke jembatan layang. Mereka akan membuang mayat ke bawah jembatan. Mereka menunggu mobil besar melewati jembatan, supaya terkesan seperti bunuh diri. Sebuah truk mendekat, mereka bersiap membuang mayat Kavita, namun truk tersebut berbelok sebelum ke jembatan. Mayat tidak jadi dilempar. Tidak berapa lama, sebuah mobil polisi mendekati jembatan. Mereka pun panik. Akhirnya mereka langsung membuang mayat ke bawah. Setelah mobil mendekat, ternyata itu bukan mobil polisi, melainkan mobil bajai. Sopir bajai menawarkan sesuatu kepada mereka, namun mereka menolaknya. Bajai pun melaju pergi. Mereka melihat ke bawah jembatan. Ternyata mayat Kavita telah menghilang. Mereka pun heran kemana mayat tersebut. Akhirnya mereka pergi mencari ke bawah jembatan. Di bawah jembatan tersebut, Arun dan Somu mencari mayat Kavita, namun mereka tidak menemukannya. Mereka pun pergi ke jembatan lainnya untuk mengecek kondisi terbaru di tempat mayat lelaki dibuang. Inspektur ditelepon bawahannya. Bawahannya mengatakan bahwa ia menemukan mayat di bawah jembatan. Inspektur pergi ke TKP. Di tempat mayat lelaki, inspektur menanyai sopir yang menjadi saksi. Sopir mengatakan bahwa mayat itu jatuh dari atas jembatan dan menimpa truknya. Inspektur membuka kain penutup mayat. Ternyata lelaki tersebut adalah anaknya. Inspektur menangis mengetahui anaknya tewas. Arun dan Somu tiba di lokasi. Arun melihat inspektur di kejauhan. Ia mengatakan bahwa inspektur adalah paman Divya. Masalah baru muncul. Inspektur ingin menyelidiki kasus kematian anaknya. Saksi satu-satunya adalah Aparna. Ia pun menyuruh bawahannya memanggil Aparna. Somu menyuruh Arun pergi ke rumah Aparna untuk menculiknya, supaya Aparna tidak mengungkapkan identitas mereka. Mereka pergi ke rumah Aparna, namun polisi sudah sampai lebih dulu. Niat Somu dan Arun ingin menculik Aparna. Ternyata Aparna sudah lebih dulu diculik oleh orang lain. Polisi melihat mobil Kavita yang dikendarai Arun. Saat akan diberhentikan, mobil melaju kencang dan kabur menjauh. Polisi itu melaporkan pada inspektur tentang hilangnya Aparna dan mobil hitam mencurigakan yang kabur dari rumah Aparna. Inspektur menyuruh bawahannya melacak plat nomor mobil tersebut. Arun dan Somu kembali ke rumah Kavita untuk menyimpan mobil Kavita, karena mobil tersebut pasti akan dilacak oleh polisi. Mereka menghapus sidik jari yang menempel di mobil, kemudian pergi meninggalkan rumah Kavita. Tidak berapa lama, polisi tiba di rumah Kavita. Inspektur menyuruh bawahannya memeriksa mobil, sedangkan ia pergi memeriksa ke dalam rumah. Bawahannya memanggil inspektur untuk keluar rumah. Mereka menemukan mayat Kavita di bagasi mobil. Pagi hari, Arun dan Somu memeriksa koran lokal untuk memastikan berita terbaru terkait pembunuhan, namun mereka tidak menemukan berita tersebut. Di TV, kematian Kavita dan anak inspektur menjadi berita yang menghebohkan. Inspektur menjelaskan kepada wartawan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Ia sudah tahu pembunuhnya 2 orang, namun belum mengetahui identitas mereka. Mengetahui hal itu, Arun panik. Somu menenangkannya. Menghilangnya Aparna sebagai saksi satu-satunya membuat mereka aman. Arun pun menelepon Divya. Ia mengatakan yang sebenarnya kepada Divya tentang semua yang terjadi. Arun berkata bahwa ia tidak bersalah. Divya mempercayai Arun, namun ia tidak mempercayai Somu. Somu memarahi Arun karena menceritakan semuanya kepada Divya. Ia khawatir Divya akan mengungkapkan informasi tersebut kepada polisi. Tiba-tiba sebuah video dikirim melalui WhatsApp mereka. Isi video mereka yang melempar kedua mayat di atas jembatan. Tidak berapa lama, nomor tak dikenal menelepon Arun. Ia meminta 25 lakhs rupiah kepada mereka. Jika tidak memberikannya, ia mengancam akan membocorkan rahasia mereka. Arun memutuskan telepon. Mereka pun pergi. Di jalan, si pemeras melakukan panggilan video. Pemeras sudah ada di kantor polisi dengan bukti. Ia meminta uang dikirim malam nanti jika mereka ingin selamat. Arun meminta waktu untuk mengumpulkan uang tebusan. Panggilan telepon terputus. Arun dan Somu pergi ke bawah jembatan tempat Kavita dibuang. Mereka mencari CCTV dekat jembatan untuk mencari orang yang mengambil mayat Kavita. Akhirnya mereka menemukan seorang lelaki memasukkan Kavita ke dalam mobilnya.
Mereka melacak rumah lelaki tersebut melalui plat nomor mobil. Lelaki tersebut bernama Ilamaran, seorang pemilik perusahaan farmasi. Seorang pembantu keluar dari rumah tersebut. Arun meminta nomor Ilamaran kepada pembantunya dengan sedikit sogokan. Somu menelepon Ilamaran dan menunjukkan video Ilamaran yang telah menabrak dan memasukkan mayat Kavita. Ilamaran mengatakan bahwa ia tidak membunuh Kavita, melainkan orang lain. Ia pun memindahkan mayat Kavita ke mobil mereka. Ilamaran berkata akan melaporkan ke polisi terkait masalah ini. Namun Somu mengatakan bahwa bukti di video lebih dipercaya polisi daripada ucapannya. Somu meminta tebusan sebesar 30 lakhs rupiah jika video tersebut tidak ingin diketahui polisi. Ilamaran pun menelepon Simon. Ia memintanya untuk membuntuti pemeras setelah uang diberikan kepada si pemeras. Arun dan Somu menuju tempat yang telah ditentukan. Mereka membawa tempat sampah berbentuk anjing untuk menyimpan uang. Wanita yang memeras Arun dan Somu menelepon meminta uang tebusan. Somu berkata akan memberikannya sesuai janji. Ilamaran tiba di tempat. Ia menyimpan uang ke dalam tempat sampah berbentuk anjing itu, kemudian pergi. Saat Arun dan Somu akan mengambil uang, sebuah mobil melintas. Tempat sampah pun hilang. Ternyata seseorang mengambilnya menggunakan motor di sebelah mobil yang melaju. Mereka pun mengejar motor tersebut. Ternyata yang mengambilnya adalah Simon, suruhan Ilamaran. Simon mengambil uangnya dan melempar tempat sampah kepada Arun dan Somu. Simon menelepon Ilamaran. Ia mengatakan bahwa uangnya kabur bersama si pemeras. Padahal, sebenarnya merekalah yang mencuri uang tersebut untuk mereka sendiri. Somu menelepon Ilamaran dengan marah. Ia menuduh Ilamaran menyuruh orang untuk mengambil uang tersebut, sedangkan yang Ilamaran ketahui dari Simon, bahwa Arun dan Somulah yang mengambil uang tersebut. Si wanita pemeras menelepon. Arun mengatakan uang sudah siap. Mereka akan mengantarkannya. Somu berkata, dari mana uangnya, sedangkan mereka tidak mendapatkan uang dari Ilamaran. Arun berencana akan menjebak si pemeras dan mengambil bukti rekaman, bagaimanapun caranya. Mereka bertemu di parkir basement mall. Arun menyerahkan tas kepada pemeras. Si pemeras menyuruhnya membuka tas. Terdengar suara dari dalam bagasi mobil. Arun mengambil kesempatan. Ia memukul si pemeras dengan tas. Si pemeras menembak ke arah Arun. Arun melawan dan membuat pistol jatuh terlempar. Somu mengambil pistol tersebut dan menodongkannya ke arah si pemeras. Kemudian, todongan pistol berubah ke arah Arun. Ternyata, Somu bekerja sama dengan si pemeras. Si pemeras itu bernama Fasu. Ia adalah pacar Somu. Pada malam Arun mengantar Kavita, Somu menelepon Fasu. Ia mengatakan telah membunuh seorang gadis. Somu pun menceritakan kejadian tersebut. Tengah malam, Somu terbangun dari tidurnya. Efek dari mabuk, ia merasa ingin wik-wik. Somu menelepon pacarnya, namun tidak diangkat. Somu menyelinap ke kamar Arun dan mengambil kunci mobil. Ia melaju ke rumah pacarnya, namun rumah pacarnya digembok. Saat mengambil tisu, ia menemukan alamat Kavita. Ia ingat ucapan Arun sebelumnya, bahwa Kavita tinggal sendirian di rumahnya. Somu pun melajukan mobil ke rumah Kavita. Karena tidak kuat menahan birahi, Somu nekat masuk ke dalam rumah. Ia mendekati Kavita di kamarnya. Somu mencoba memperkosa Kavita, namun Kavita melawan. Kavita terjatuh dan tak sadarkan diri. Somu yang panik, mengira Kavita mati. Fasu memberi instruksi kepada Somu untuk memasukkan Kavita ke bagasi mobilnya dan menjebak Arun. Pada malam kematian sepupu Divya, Somu jugalah yang menyuruh Fasu menculik Aparna demi kepentingan mereka. Somu pun bekerja sama dengan si perekam video untuk memeras Arun. Karena merasa Arun menjadi ancaman, Somu hendak menghabisinya. Namun Arun melawan. Terjadi perkelahian di antara mereka. Somu menyemprotkan tabung pemadam kebakaran ke arah Arun, kemudian ia dan Fasu melarikan diri dari tempat itu. Arun kebingungan. Ia semakin tersudut karena kejahatan orang lain. Arun menelepon Divya dan mengatakan bahwa Somulah pelaku sebenarnya. Arun berencana akan membuntuti Ilamaran untuk menangkap Somu, karena Somu berencana untuk memeras Ilamaran. Arun menyuruh Divya untuk mengatakan semua kejadian yang sebenarnya kepada paman Divya, yaitu inspektur, dan melacak nomor Somu. Divya menelepon pamannya, namun tidak diangkat, kemudian inspektur menelepon balik. Divya mengatakan pada pamannya, semua yang ia ketahui tentang pembunuhan tersebut. Arun membuntuti Ilamaran. Ilamaran berhenti di depan rumah Kavita. Ia menelepon seseorang. Tidak berapa lama, seseorang keluar dari rumah Kavita. Orang itu adalah Kavita. Ternyata Kavita masih hidup. Arun pun membuntuti mereka. Mobil Ilamaran masuk ke yayasan milik Kavita. Di sana ia melihat Kavita menyuruh para suster membawa para gadis ke dalam bus. Mereka pun pergi dari yayasan. Arun membuntuti mereka hingga ke sebuah rumah. Satu gadis dibawa ke sebuah ruangan.
Kavita memasukkan sesuatu ke tubuh gadis itu. Arun merekam tindakan Kavita. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Inspektur menelepon Arun, namun tidak diangkatnya. Inspektur meminta timnya untuk melacak nomor Somu. Kavita mendengar suara dari luar. Ia menyuruh Ilamaran untuk memeriksanya. Ilamaran memeriksa depan rumah. Tidak ada siapapun. Saat hendak menutup pintu, tiba-tiba Arun masuk dan menghajarnya. Mereka berkelahi. Arun mengikat leher Ilamaran dengan tangannya. Ada panggilan telepon dari Somu. Arun menyuruh Ilamaran mengangkatnya. Somu memeras Ilamaran lagi. Kali ini jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya, yaitu 50 lakhs rupiah. Ilamaran menyuruh Somu datang ke tempatnya untuk mengambil uang, seperti arahan Arun. Arun bertanya, kenapa Kavita yang sudah mati bisa hidup lagi? Apa hubungan Ilamaran dan Kavita? Apa yang mereka lakukan kepada para gadis yayasan tersebut? Kavita menodongkan senjata pada Arun. Arun pun melepaskan Ilamaran. Ilamaran menyuruh Kavita menembaknya, namun secepat kilat Arun merampas pistol dari tangan Kavita. Ia menodongkan pistol dan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kavita pun menjelaskan. Ia sebenarnya bukan Kavita, melainkan Savita, saudari kembar Kavita. Ibu mereka adalah pemilik yayasan yatim piatu. Savita membunuh ibunya, karena sang ibu lebih memperhatikan anak-anak yatim ketimbang dirinya. Kavita pun mengakui kejahatan Savita demi harapan ibunya, menjadikan Savita seorang dokter. Savita menjadi dokter menggunakan dana dari yayasan. Ia pun menjadikan profesinya sebagai bisnis untuk menghasilkan banyak uang. Ia bekerja sama dengan perusahaan farmasi Ilamaran untuk membuat obat penambah stamina para atlet. Savita membuat obat bernama CPH4. CPH4 adalah obat alami berupa cairan yang mengandung zat untuk kecerdasan dan kekuatan para bayi dalam kandungan. Cairan tersebut hanya bisa didapat dari wanita yang hamil. Kelebihan dari obat tersebut adalah tidak bisa dilacak, karena berasal dari cairan alami tubuh wanita, sehingga bisa digunakan oleh para atlet. Pembuatan obat itu pun didukung oleh menteri. Mendekati tanggal pengambilan cairan, Kavita dibebaskan dari penjara dan mengambil alih yayasan. Satu gadis terjatuh di kamar mandi dan meninggal karena mengalami keguguran. Dari kejadian itu, Kavita menjadi curiga terhadap Savita. Suatu malam, Kavita memasukkan obat bius ke dalam makanan dan minuman, kemudian memberikannya kepada Savita, hingga Savita pingsan. Kavita menggantikan posisi Savita. Ia pergi bersama Ilamaran untuk melihat kegiatan yang dilakukan Ilamaran bersama Savita kepada para gadis di yayasannya. Savita terbangun dari pingsan dan menelepon Ilamaran. Ia mengatakan bahwa yang bersamanya adalah Kavita. Ilamaran pun menyuruh Kavita pulang. Karena gugup, Kavita menabrak pembatas jalan dan bertemu dengan Arun, hingga Arun mengantarnya pulang. Savita melihat Kavita masuk ke dalam rumah. Ia pun mendekati Kavita. Kavita kecewa kepada Savita, karena sudah melakukan kejahatan kepada para gadis di yayasan. Ia mengancam akan melaporkan Savita ke polisi. Savita pun menendang Kavita, kemudian mencekiknya hingga tewas. Savita menelepon Ilamaran dan menyuruhnya datang ke rumah Savita untuk membersihkan kekacauan. Tidak berapa lama, Somu datang dan mencoba memperkosa Savita. Savita pingsan, namun Somu menganggapnya mati. Akhirnya Savita dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Savita terbangun dari pingsannya dan menelepon Ilamaran untuk menyelamatkannya. Sebelumnya, Ilamaran pergi ke rumah Kavita dan membawa mayat Kavita ke dalam mobil, lalu kembali ke rumah untuk membersihkan TKP. Ia pun mencabut harddisk CCTV, kemudian pergi menuju lokasi yang diberikan Savita. Setelah menyelamatkan Savita, Kavita yang dibawa Ilamaran dimasukkan ke bagasi mobil Kavita. Mereka berencana untuk menjebak orang yang membawa mobil Kavita. Begitulah semuanya terjadi. Arun merekam semua pernyataan Savita menggunakan ponselnya. Arun mencoba menelepon inspektur, tiba-tiba Somu menendangnya dan mengambil pistol Savita. Somu dan Vasu yang mengetahui semua kejahatan Savita dan Ilamaran, meminta 10 crore rupiah sebagai uang tutup mulut. Ilamaran menyetujuinya, dengan syarat Somu harus menghabisi Arun. Somu menodongkan pistol kepada Arun dan hendak menembaknya, tiba-tiba pistol terlempar karena tembakan. Ternyata inspektur yang menembak. Inspektur ingin membalas kematian anaknya. Saat akan menembak Somu, Somu menangkis pistol inspektur dan mengenai Vasu. Vasu pun tewas di tempat. Somu marah dan menghajar inspektur. Somu mengambil pistol dan hendak menembak inspektur. Namun inspektur lebih dulu menembaknya. Ilamaran dan Savita melarikan diri. Arun mengejar mereka menggunakan mobil inspektur. Di tengah jalan, mobil yang dikendarai Arun mati mendadak. Ia pun keluar mobil. Ilamaran memutar mobilnya dan melaju ke arah Arun. Tiba-tiba kaca mobil terkena peluru. Ilamaran yang kaget membanting setir, membuat mobil jatuh terpelanting. Ternyata peluru itu berasal dari tembakan pistol Simon.
Sebelumnya, Simon dipukuli temannya. Ia hendak membalas dengan menembak temannya, namun tembakan meleset dan mengenai kaca mobil Ilamaran. Mobil Ilamaran meledak dan terbakar. Inspektur datang bersama Aparna mengendarai mobil Vasu. Arun memberikan rekaman pengakuan Savita kepada inspektur. Arun dibebaskan dari tuduhan pembunuhan oleh inspektur atas permintaan Divya. Beberapa hari kemudian, Arun pergi ke Yayasan Kavita untuk menyumbangkan uang. Namun pihak yayasan menyuruhnya menyumbang ke Departemen Sosial, karena yayasan mereka diambil alih oleh pemerintah. Kemudian, Divya menelepon Arun. Ia mengundang Arun ke rumahnya atas perintah ayah Divya. Ayah Divya akhirnya menerima Arun, karena aksi heroiknya membongkar kasus besar, yang membuat inspektur dipromosikan. Sampai di rumah Divya, seorang anak kecil memberikannya hadiah. Ia berkata, seseorang menyuruhnya memberikan hadiah tersebut kepada Arun. Arun membuka hadiah tersebut. Isinya adalah sebuah ponsel. Tiba-tiba ponsel berdering. Terdengar suara seorang pria. Ia menyuruh Arun melihat video yang ada di ponsel. Video tersebut adalah kejadian beberapa waktu lalu. Saat mobil Ilamaran terbalik, Arun ingin menyelamatkan mereka, namun menteri menelepon Ilamaran dan Arun mengangkatnya. Menteri mengatakan bahwa ia telah menandatangani kontrak 250 crore rupiah untuk obat yang dibuat Savita. Menteri mempunyai 2 universitas wanita dan siap untuk menghancurkan para mahasiswi itu demi keuntungan mereka. Mendengar hal itu, Arun marah. Ilamaran mencoba menyuap Arun. Namun Arun bukanlah orang yang bisa disuap. Arun menyalakan korek api dan melemparkannya ke mobil. Mobil pun meledak dan terbakar. Setelah melihat video tersebut, Arun menelepon si lelaki misterius. Si lelaki tersebut berkata bahwa Arun melakukan sesuatu yang benar, dan ia tidak perlu lagi mengingat kejadian tersebut. Kemudian, lelaki tersebut menyebutkan dirinya. Namanya adalah Bharat, seorang supir taksi. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share untuk ringkasan film lainnya yang tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.